Perempuan mana yang tak ingin bahagia? Kisah kali ini datang dari seorang perempuan Pasuruan, Jawa Timur. Ia bernama Sulikati, usia 38 tahun, warga desa Purutrejo, RT 01, RW 06, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sulikati pernah menikah selama 3 tahun dengan seorang laki-laki berasal dari kota Malang. Namun, pernikahan mereka berdua kandas dikarenakan perbedaan prinsip dan masalah rumah tangga. Mereka juga tidak dikaruniai seorang anak. Sejak saat itu, Sulikati menjanda dan tinggal bersama ibu dan adiknya Halimah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sulikati berjualan es tebu. Namun, saat Sulikati menggiling tebu dengan tangan, Sulikati tanpa sengaja masuk ke mesin penggilingan hingga jari tangannya remuk, menyebabkan jarinya diamputasi. Sejak saat itu, profesi Sulikati beralih menjadi penjual mainan keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Sulikati pamit ke ibu dan adiknya untuk pergi ke rumah kakaknya di Desa Pateguhan, Kecamatan Gondang, Wetan, Kabupaten Pasuruan. Ia dijemput temannya Padil, usia 30 tahun, tercatat sebagai warga Dusun Kambingan Timur, Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, menggunakan motor Yamaha Mio yang sudah dikenal selama 4 tahun. Ternyata Sulikati dan Padil tidak mendatangi rumah kakaknya, malah menuju lapangan atau pemandian mata air penjalin yang berada di Desa Kambingan, Kecamatan Grati, Pasuruan. Mereka berdua pun ngobrol sambil menenggak arak Bali, sambil menikmati suasana malam hari. Setelah mabuk, mereka berdua juga melakukan hubungan badan. Setelah puas, mereka bergegas pulang ke rumah masing-masing. Ternyata kunci motor Padil hilang, entah lupa menaruh apa jatuh di tempat berhubungan tadi. 10 menit mencari kunci motor di tengah gelapnya lokasi, kunci tidak ditemukan. Akhirnya Padil menghubungi rekannya yang dekat dengan lokasi tersebut. Entah sudah direncanakan apa tidak masalah kehilangan kunci motor ini. Begini ceritanya. Padil menelpon Zainul Arifin pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Zainul tercatat sebagai warga Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan, Jawa Timur, yang usianya 30 tahun. Selang beberapa menit di telepon, Zainul pun tiba di lokasi mata air penjalin. Lalu menyarankan Padil dan Sulikati untuk menginap di rumah Zainul yang kebetulan sepi saat itu. Pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di rumah Zainul. Sulikati yang sudah mabuk berat dan ngantuk langsung tidur di kamar. Zainul bertanya pada Padil, "Ngapain aja tadi?" Padil menjawab, "Habis minum arak dan hubungan badan." Setelah bercerita, Padil langsung pamit pulang kepada Zainul dan membawa HP korban. Zainul yang sudah terangsang mendengar cerita Padil diam-diam menyelinap masuk ke kamar yang ditiduri Sulikati sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Baju yang dikenakan Sulikati dilucuti pelan-pelan hingga telanjang bulat. Zainul yang sudah terangsang berat langsung memperkosa Sulikati selama 3 menit. Ternyata Sulikati tersadar dari tidurnya dan berteriak minta tolong. Zainul yang panik, takut terdengar tetangga, langsung mencekik leher korban selama 10 menit dan menutupinya dengan bantal.
Setelah membunuh Sulikati, Zainul sempat tidur di ruang tamu hingga pukul 07.00 pagi. Setelah terbangun, Zainul mengecek kondisi Sulikati, ternyata sudah kaku meninggal dunia. Zainul yang panik menghubungi Fadil bahwa Sulikati meninggal dunia dan membuang celana jin dan celana dalam Sulikati ke dalam septic tank. Setelah itu ia kabur berpindah-pindah untuk menghindari kejaran polisi. Fadil yang takut terseret kasus pembunuhan, ia mengubur handphone korban di bawah pohon pisang di pinggir jalan raya perbatasan Desa Karangliwon, Grati, Pasuruan, lalu melarikan diri ke Pulau Bali. Sedangkan Zainul meminjam motor Jupiter bibinya yang bernama Sumi untuk kabur. Selasa 10 Juni tahun 2025, Sumi ingin menjemur kerupuk di rumah Zainul dan mencari keberadaan Zainul sang keponakan yang sudah 3 hari tanpa kabar. Sumi mencium bau tak sedap di sekitaran rumah Zainul, lalu meminta bantuan Samsul untuk mencari sumber bau tersebut yang dikiranya bangkai tikus. Begitu pintu dibuka, semakin menyengat bau tersebut di dalam rumah. Bukan main kagetnya, Sumi dan Samsul melihat sesosok mayat perempuan telanjang bulat dengan BH berada di wajah korban. Kejadian itu menggegerkan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Polisi lalu melakukan olah TKP dan membawa korban ke RSUD Dr. Sudarsono untuk divisum, dan dilanjut ke RS Bayangkara Porong untuk identifikasi dan autopsi penyebab kematian korban. Dikarenakan tidak ditemukan identitas apapun yang melekat di tubuh korban. Setelah identifikasi dari ciri-ciri korban dan autopsi, akhirnya korban diketahui bernama Sulikati. Polisi langsung mendatangi rumah korban untuk menanyakan apa benar kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri jari tangan cacat. Keluarga Sulikati pun shock mendengar berita duka tersebut, tak menyangka korban meninggal dunia dengan cara tragis. Setelah mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang kuat, polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan yang sudah dikantongi nama-namanya. Pelaku Zainul ditangkap di area pemakaman Mbah Paku, Kecamatan Winongan, Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025. Sedangkan pelaku Fadil menyerahkan diri ke Polsek Grati Pasuruan pada tanggal 16 Juni tahun 2025 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka Zainul Arifin dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat, dan pasal 285 tentang pemerkosaan. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku Fadil dijerat pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP karena menyembunyikan tindak pidana dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Karena ancaman hukuman di bawah 1 tahun, Fadil tidak ditahan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, jaket, hoodie, dan kaos milik korban, BH warna pink, sarung berwarna hijau bermotif kotak, HP Oppo A3s, tas lempang berisi perlengkapan pribadi, serta sepeda motor Mio dan Beat juga Jupiter. Ternyata adalah korban pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Dusun Kandungan Timur, RT 2 RW 6, Desa Kabinan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dasar adalah laporan polisi nomor 1 tanggal 10 Juni 2025. Waktu kejadian diketahui di hari Minggu 8 Juni 2025 sekitar 04:10 di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kambingan Timur, Desa Kambingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kemudian awalnya
sehingga polisi melakukan penyelidikan intensif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 14 orang. Ini terkait dengan tetangga di sekitar TKP ini ada 5 orang, kemudian teman-teman korban ada 4 orang. Kemudian setelah diketahui identitas korban, kami memeriksa 5 orang saksi dari keluarga korban untuk mengetahui kebiasaan dari korban. Selanjutnya, barang bukti yang disita dari perkara ini adalah kita temukan di TKP, kita amankan dari petugas Inafis, yaitu ada sebuah jaket bodi terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Banten War, kemudian kaos lengan pendek dari kain warna abu-abu bertuliskan burung skinny jeans, kemudian sebuah sarung kain motif kotak bergaris kombinasi warna hijau, coklat, kuning, dan putih. Kemudian adalah sebuah bra warna merah muda. Kemudian kita amankan juga dari saksi Mistani, yaitu 1 unit sepeda motor bertolak ini Jupiter Jet seperti yang tampak di depan. Kemudian dari tersangka ZA, yaitu 1 unit sepeda pink warna hitam yang ada di depan. Kemudian 1 buah jaket dan pakaian pelaku. Kemudian disita dari tersangka P adalah sebuah unit sepeda motor Honda Mio, kemudian HP dan tas, kemudian HP korban, kemudian barang-barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah kami lakukan, kami menetapkan 2 orang tersangka dalam kejadian penemuan mayat di Grati, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama adalah saudara ZA, ini adalah selaku pemilik rumah, umur 30 tahun, alamat di Dusun Kambingan Timur, Desa Kambingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP, kemudian 354 ayat 2 KUHP dan 285 KUHP. Kemudian yang kedua adalah tersangka P, ini adalah laki-laki umur 30 tahun, masih teman korban yang ada kejauhannya adalah masih tetangga dari tersangka 1 yang juga teman dekat dari korban. Kita kenakan pasal 221 ayat 1 ke 2E KUHP. Kemudian kronologi kejadian kami jelaskan bahwa pada hari Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Kambingan, ini adalah milik tersangka ZA, telah ditemukan jenazah yang kami identifikasi adalah seorang perempuan dengan kondisi telanjang. Jenazah pada awalnya adalah Mr. E yang kemudian dapat kita kenali karena kita telah menyebar ciri-ciri fisik maupun pakaian yang kami temukan, yang akhirnya diketahui adalah korban inisial S. Ini alamat di Kelurahan Turut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kemudian kronologis mengapa jenazah itu sampai di situ, yaitu karena pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira pukul 22.30 korban dijemput oleh tersangka P dengan mengendarai sepeda motor yang Mio, kemudian menuju ke sebuah lapangan atau pemandian di Desa Kambingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Ya, di situ mereka berdua sempat minum minuman keras jenis arak dan juga sempat berhubungan badan. Kemudian karena kunci kotak hilang, tersangka P menghubungi tersangka ZA dengan maksud meminta tolong agar dibawakan kunci kotak, sehingga sekira pukul 02.30 ya,
Selanjutnya mereka sempat mengobrol, kemudian karena sepeda Mio bannya kempos sehingga tersangka P tidak bisa mengantar korban S untuk pulang ke Purworejo, sehingga tersangka ZA mempunyai ide agar korban S menginap di rumahnya yang terletak di Desa Kambingan. Selanjutnya tersangka ZA pulang terlebih dahulu ke rumah, kemudian sesaatnya disusul oleh tersangka P dan korban S yang datang juga ke rumah saudara ZA. Di situ ZA diantar, kemudian masuk ke dalam kamar dan tidur. Selanjutnya tersangka P adalah pulang ke rumah, sedangkan tersangka ZA ada di ruang tamu rumah. Selanjutnya sekira pukul 4.00 WIB, tersangka ZA masuk ke dalam kamar dari korban S. Disitulah timbul niat dari tersangka ZA untuk melakukan persetubuhan untuk pemerkosaan terhadap korban, sehingga tersangka ZA melepas pakaian dari korban. Setelah dilepas, tersangka ZA sempat berhubungan kurang lebih 3 menit dan korban sadar. Korban sadar dan terbangun, kemudian berteriak dan tidak mau. Karena tersangka ZA ini panik dan takut diketahui oleh tetangga sekitar, sehingga tersangka ZA membekap korban dengan menggunakan bantal, kemudian melakukan mencekik korban dengan tangannya sampai kurang lebih 10 menit. Akibat cekikan dan bekapan bantal tersebut, korban terdiam dan lemas, sehingga tersangka ZA keluar dari kamar, kemudian berdiam di ruang tamu sampai tertidur. Keesokan paginya, ini mungkin di hari Minggu sekitar 08.00, tersangka ZA terbangun dan kemudian melihat korban yang tadi malam tersebut dalam keadaan kaku, sehingga tersangka ZA ketakutan dan panik, sehingga langsung meminjam sepeda dari Pak Leknya, yaitu sepeda motor Jupiter ini yang berobolan keluar rumah untuk melarikan diri. Karena kondisi sepedanya seperti itu, kemudian yang bersangkutan ke kakek korban yang ada di daerah Lekok dengan berganti sepeda Honda Beat warna hitam dan mengambil uang dari kakek korban senilai 1 juta. Sepeda dan uang tersebut digunakan untuk melarikan diri, yang sempat ke daerah Probolinggo menginap di sana, kemudian ke Puspo, ke Kejaya, kemudian keliling sampai di Lawang. Untuk di Lawang ini bekal sudah habis, kemudian hanya ada HP, sehingga HP yang ditukarkan bensin untuk sepeda Beat. Kemudian dia berjalan keliling kembali, kemudian dia berdiam diri di makam Mbah Paku Jati yang ada di Pinongan, Kabupaten Pasuruan. Ya, itu kronologisnya. Kemudian berdasarkan hasil otopsi yang telah kita lakukan di tanggal 10 Juni 2025, setelah korban dikenali oleh keluarga berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian yang ada, untuk otopsi juga didampingi oleh keluarga korban di Rumah Sakit Bayangkara Porong. Kemudian hasil sementara dari otopsi tersebut, yang pertama pada saat itu adalah terdapat perubahan warna kulit menjadi kehitaman, pembuluh darah berwarna kehijauan dan pembakaran pada seluruh tubuh. Karena melihat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tanggal 8, kemudian kita temukan di tanggal 10, sehingga kondisi sudah lebam dan menimbulkan bau. Kemudian terdapat kebiruan pada selaput leher bibir atas, bawah, dan ujung jari keempat anggota gerak, memar pada dahi kanan, pipi kiri, dagu kiri, selaput leher bibir bawah, dan leher kiri. Kemudian resapan darah pada kulit kepala dahi kanan dan atap tulang telinga tengah dan kiri. Dapat
disimpulkan bahwa sebab kematian mayat tersebut yaitu terdapat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Kemudian kronologi lengkap tadi sudah kita jelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni itu di hari Jumat sekira jam 09.00 kita berhasil mengamankan tersangka ZA di makam Mbah Prabu Jati yang terletak di Desa Bandara, Kecamatan Limongan, Kabupaten Pasuruan. Ini ketika tidur-tiduran. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira 04.30 tersangka P karena tahu kita cari sudah kita curigai sejak kita melakukan penyelidikan di awal di tanggal 10 karena sejak jenazah tersebut ditemukan tersangka P yang tiba-tiba ada dan ketika kita cari dia menghilang dan sempat kita lacak mereka adalah berada di Lamongan kemudian berada di Bali terus kita pantau sehingga tersangka B merasa takut dan tertekan yang akhirnya kembali dan pulang ke Pasuruan kemudian kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif dari kemarin sampai tadi malam kita tetapkan tersangka juga. Kemudian terkait dengan motif yang pertama adalah motif tersangka ZA untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu karena pada saat tersangka menyetubuhi korban saat itu korban sadar dan berontak serta menjerit karena takut ketahuan tetangga akhirnya melakukan pembekakan terhadap korban dengan bantal dan mencekiknya sekitar 10 menit tersebut. Kemudian untuk tersangka P ini adalah motifnya adalah karena panik dan ketakutan sehingga tersangka menyembunyikan tas yang berisi HP dan barang-barang korban di sebuah jalan perbatasan di bawah pohon pisang dalam keadaan dipendam. Di situ kemudian melarikan diri sehingga saat itu polisi kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena barang-barangnya juga hilang. Kemudian terkait dengan sangkaan pasal terkait dengan tersangka ZA ini kita kenakan 3 pasal sekaligus. Yang pertama adalah pasal 338 yaitu terkait dengan pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian pasal 354 ayat 2 ini adalah penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Dan kemudian adalah pasal 285 KUHP yaitu dengan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh atau karena memperkosa dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selanjutnya untuk tersangka P kita kenakan pasal 221 ayat 1 ke 2B KUHP yaitu barang siapa yang sudah terjadi kejahatan menghilangkan menyembunyikan benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau kepolisian. Segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Tersangka P ini tidak kita lakukan penahanan sehingga karena ancaman hukumannya adalah 9 bulan dan dapat kita lakukan upaya penahanan. Nanti akan kita perintahkan untuk wajib lapor setiap Senin dan Kamis selama perkara ini berlangsung. Mungkin itu rekan-rekan media kronologis dari ungkap kasus terhadap korban yang awalnya adalah disertai di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kami Satreskrim Polres Pasuruan Kota dan Polsek Grati mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, mungkin media yang telah memberitakan dan memberikan informasi kepada kami sehingga kami
tersebut. Tidak ada untuk pengembangan karena mereka ini keterangannya sudah selaras dengan keterangan para saksi-saksi yang telah lakukan pemeriksaan. Siap. Untuk luka tidak ada. Kemarin sempat muncul di media luka bacok dan sebagainya. Itu ya memang tidak ada. Ya kan? Rekan-rekan mungkin sudah tahu tentunya tidak ada luka benda itu. Hanya memang di daerah luka kemudian ada di leher. Itu juga dikuatkan berdasarkan hasil otopsi dari korban. Saat itu ketika kambingan di lapangan, mereka korban sudah disetujui oleh tersangka B karena mereka sudah berhubungan lama kurang lebih selama 8 tahun. Jadi mereka memang sering melakukan dan sering berkumpul. Ya, sedangkan dengan tersangka ZA belum pernah. Ya, sehingga ketika dilakukan persetubuhan di dalam kamar ZA, korban ini berontak. Ya, karena tidak mau sehingga akhirnya terjadi hal tersebut. Keduanya ini sudah beristri. Identitas perempuan yang tewas tanpa busana di Gati Pasuruan terungkap dijemput pria dari rumahnya di Purworejo. Ini pengakuan adiknya. Kalau memang bisa terungkap pelakunya nggak apa-apa, terungkap aja pelakunya atau gimana atau kasus apa gitu kan saya juga nggak tahu atau ada kesalahan apa atau nggak saya berbuat apa kan juga nggak tahu, bukan dari pihak keluarga yang untuk menyuruh Mbak pergi meskipun malam gitu. Dia kemauannya sendiri, mungkin dia memang butuh refreshing pikiran atau gimana, menghindari kestresan karena nggak ada kejelasan status. Mau menikah siri cuma nggak bisa karena kan suratan belum ada suratnya mungkin. Berapa lama dia sudah menikah? Menikah 3 tahun. 3 tahun. Punya anak? Tidak punya. Terakhir Mbak sendiri waktu bertemu kapan? Sebelum ditemukan meninggal? Hari Sabtu. Waktu itu bagaimana? Biasa cuma saya tawari jajan ya mau makan. Saat habis korbanan itu juga mau, cuma nggak dihabiskan. Habis itu keluar udah nggak mati lagi. Sampai pertemuan kabarnya seperti ini. Berapa hari? Hari Sabtu, Minggu, sampai Selasa. Rabu sampai hari ini. Mbak kenal nggak dengan sosok yang katanya pemilik rumah yang ditemukan? Nggak kenal, nggak pernah tahu juga. Nggak pernah bercerita bahwa kakak Mbak ini pernah berhubungan dengan seseorang? Nggak pernah, cuma memang dahulu pernah punya teman berarti, cuma nggak tahu siapa temannya, nggak tahu. Oh, dia pernah bilang begitu? Iya. Ke mana? Ke Grati gitu. Berarti ya. Kami mendapat laporan dari warga masyarakat yang langsung ke Polsek Grati bahwa ada penemuan mayat di sebuah rumah kosong yang kemudian sudah kita lakukan olah TKP, kemudian kita identifikasi dan ditanyakan kepada warga sekitar bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, kemudian sampai saat ini belum dikenali oleh warga sekitar dan tidak ada identitasnya. Sehingga kita akan melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, kemudian akan mencari pemilik rumah yang tinggal di situ, yaitu atas nama ZA ya, yang saat ini lagi kita cari untuk menerangkan bagaimana mayat tersebut ada di situ dan kronologisnya bagaimana. Ini lebih dari 1 hari kematian tadi, korban. Berdasarkan pemeriksaan dari dokter dari sementara diperkirakan antara 3 hari. Itu informasinya bunuh diri dalam kamar. Ternyata saya sampai di sini Pak Wudin itu bilang bukan saya dulu, ternyata anak perempuan. Nah itu kriterianya bagaimana saya sendiri kurang tahu. Itu perempuan berarti Pak di dalam? Iya perempuan. 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 Kondisi ditemukan telanjang atau gimana Pak? Kurang
paham telanjang. Ya. Ada luka apa enggak, Pak? Kalau luka enggak ada, cuman mulut ini sudah bengkak. Oh, bengkak. Ya. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain.